sana. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tema 1, subtema 1 pada buku guru edisi revisi 2018. Sebelum kita masuk ke materi analisis, tentunya kita harus memahami apa itu KI dan KD. Apakah KD ini Krisdayanti istrinya Raul Lemos? Ya bukan KD itu ya. Jadi di sini KI merupakan kompetensi inti dan KD merupakan kompetensi dasar. Nah, yang pertama, apa itu kompetensi inti? Menurut Munadi Yudi 2019, kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkatan kelas. Jadi intinya kompetensi inti itu merupakan standar yang harus dimiliki siswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, KI juga memiliki fungsi. Fungsi KI merupakan sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran dalam pencapaian SKL sebagai wujud dari prinsip keterkaitan dan kesinambungan dalam Munadi Yudi 2019. KI sendiri dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama aspek sikap, meliputi aspek spiritual yang termasuk dalam KI 1, aspek sosial KI 2, aspek pengetahuan KI 3, dan aspek keterampilan KI 4. Nah, setelah kita memahami apa itu kompetensi inti, kita lanjut ke apa itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi minimal yang harus dicapai siswa untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Ya, intinya di sini kompetensi dasar itu disusun untuk mencapai kompetensi inti. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya di mana sih kita bisa menemukan rumusan KI dan KD? Kita bisa menemukan rumusan KI dan KD itu yang pertama dari buku siswa, bisa juga dari buku guru. Namun, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mendownload dan membuka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018. Nah, dalam peraturan menteri tersebut sudah lengkap mulai dari KI dan KD semua mata pelajaran dan semua jenjang. Jadi nanti silahkan di-download. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas KI dan KD muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 tema 1. Setelah kita memahami KI dan KD, kita lanjut ke materi inti, yaitu menganalisis penjabaran kompetensi dasar dalam buku ajar. Pada kesempatan ini saya menganalisis buku guru Permendikbud edisi revisi 2018, kelas 6, tema 1, subtema 1. Sebelum melakukan analisis ini, hal yang teman-teman harus siapkan adalah yang pertama, instrumen penilaian ini, dan yang kedua adalah buku gurunya tersendiri ya. Nah, setelah kita menyiapkan instrumen itu, kita melihat di Permendikbud tadi. KI dan KD muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 itu sebenarnya ada berapa sih? Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Di sini ternyata setelah saya lihat di Permendikbud, KI 3 maupun KI 4 muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 itu ada sampai 10. Namun, pada tema 1 subtema 1 ini kita hanya berfokus pada KD 3.1 dan KD 4.1. Ya, kita mulai ya. Kita langsung menganalisis pada pembelajaran 1. Nah, hasil analisis saya ternyata KD 31 terdapat pada halaman 9. Bagaimana kok bisa menentukan halaman 9? Baik, yang pertama yang harus kalian lakukan itu yang pertama kita lihat ini. Kita lihat pemetaan kompetensi dasar. Ternyata pada subtema 1 itu terdapat kompetensi dasar Bahasa Indonesia KD 3.1 dan KD 341. Setelah itu kan setiap subtema itu dibagi menjadi beberapa pembelajaran. Nah, kita lihat di sini ternyata di pembelajaran 1 terdapat muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1 dan KD 4.1 ya. Nah, kan ini sudah memasuki materi. Nah, bagaimana kita menentukan materi Bahasa Indonesia tersebut? Kita bisa lihat di tujuan pembelajaran ini, teman-teman. Silahkan kalian lihat, kita cermati. Lihat pada tujuan pembelajaran pertama. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Nah, setelah kita lihat, kita tentukan di sini. Oh, ternyata benar. Di sini KD 3.1 ada di halaman 9.
Dan KD 341 juga ada di halaman 9. Ya, ini buktinya. Setiap siswa mengisi diagram berdasarkan bacaan laporan pengamatan tadi, dan ini setelah mengisi diagram kemudian mendiskusikan dan mengembangkan isi diagram dengan menggunakan kosakata baku. Setelah selesai, kita lanjut ke pembelajaran 2. Kita lihat, oh ternyata di pembelajaran 2 tidak terdapat muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kita skip, kita lanjut ke pembelajaran 3. Kita cari, di pembelajaran 3 ternyata ada muatan bahasa Indonesia. Juga sama, KD 3.1 dan 4.1. Nah, kita cermati lagi di tujuan pembelajaran. Kira-kira yang muatan pembelajaran bahasa Indonesia itu yang mana? Nah, yang kita lihat ternyata di tujuan pembelajaran 5 dan 6. Lalu kita cari saja di sini hasil analisisnya. Terdapat pada halaman 33. Kita buka halaman 33. Oh iya benar, ternyata siswa menulis ide pokok pada diagram. Benar, ini KD 3.3. Kemudian yang KD 4.1. Ternyata di sini juga sama di halaman 33. Kan kita sudah temukan. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Nah, di pembelajaran 4 kita lihat, oh ternyata ada muatan pembelajaran bahasa Indonesia lagi. Dan ternyata juga KD 3.1. Caranya juga sama, kita lihat ternyata di halaman 40. Ini halaman 40. Oh iya sama, ternyata mencari kesimpulan. Nah, begitupun seterusnya. Kita lihat di pembelajaran 5 ya. Oh, ternyata di pembelajaran 5 tidak ada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita skip langsung ke pembelajaran 6. Cara menganalisisnya sama. Kita lihat ini ada mapel bahasa Indonesia. Kita lihat di tujuan pembelajaran dan kita cari di sini. Berdasarkan hasil analisis ternyata di halaman 54 dan 55 ternyata benar. Ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya untuk menganalisis penjabaran KD. Ini untuk buku guru. Nah, untuk buku siswa juga lebih mudah. Kalau teman-teman sudah menemukannya di buku guru, teman-teman tinggal membuka buku siswa dan mencocokkan halaman ini ada di halaman berapa di buku siswa. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Tahun 1991 adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah, sekaligus mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya dengan cara menstimulasi situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata di luar lingkungan sekolah. Kemudian aspek penilaian autentik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, objektif. Penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas penilai atau guru. Yang kedua, terpadu. Penilaian dikatakan memenuhi prinsip ini apabila guru yang merupakan salah satu komponen tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ekonomis, berarti penilaian yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, transparan, di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima, akuntabel, penilaian yang proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Kemudian yang terakhir, edukatif. Penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan siswanya. Hasil analisis penilaian autentik pada kegiatan pembelajaran materi bahasa Indonesia kelas 6 semester 1. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran yang pertama disusun oleh Pipit Indah Pranoga. Terdapat KD 3.1, yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian terdapat IPK 3.1.1 menentukan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. IPK 3.1.2 menguraikan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca.
Kemudian IPK 4.1.1 menunjukkan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian IPK 4.1.2 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian kegiatan pembelajaran aspek objektif pada penilaian autentik ini sudah ada dibuktikan dengan salah satu kegiatan pembelajarannya, yaitu adanya siswa menemukan informasi yang terdapat di dalam teks laporan. Nah, teks laporannya itu tentang bagaimana jagung dapat berkembang biak. Kemudian kegiatan pembelajaran aspek terpadu pada penilaian autentik ini juga sudah ada dibuktikan dengan kegiatan pembelajarannya, yaitu setelah siswa telah menemukan informasi yang terdapat dalam teks laporan, kemudian guru memberikan LKPD dan menjelaskan petunjuk pengerjaannya. Kemudian setelah selesai mengerjakannya, dikumpulkan LKPD tersebut kepada guru dan meminta salah satu peserta didiknya untuk membacakan hasil pekerjaannya. Kemudian kegiatan pembelajaran pada aspek ekonomis penilaian autentik ini bisa dikatakan sudah ekonomis karena tidak terlalu banyak kegiatan pembelajaran sehingga efektif dan efisien dalam melakukan penilaian baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporannya. Kemudian kegiatan pembelajaran aspek transparan penilaian autentik ini tidak transparan ya, karena tidak ada keterbukaan siswa dan guru dalam memberikan penilaian. Dapat dilihat pada saat peserta didik untuk membacakan hasil pekerjaannya, peserta didik lain itu hanya memberikan apresiasi saja, tidak untuk memberikan penilaian. Kemudian kegiatan pembelajaran aspek akuntabel pada kegiatan penilaian autentik ini bisa dikatakan sudah akuntabel karena prosedur penilaiannya sudah sesuai dengan kaidah yang ada. Nah, dalam penilaian yang dilakukan pada proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Kemudian yang terakhir, kegiatan pembelajaran aspek edukatif pada penilaian autentik ini sudah dibilang edukatif ya, karena sudah adanya evaluasi penilaian yang dibuat baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, mengarahkan peserta didik untuk ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran, memotivasi peserta didik juga, dan dapat menambah pengetahuan peserta didik. Nah, pada analisis video micro teaching ini, saya mengambil video micro teaching yang dilaksanakan oleh Mbak Pipit Indah Pranoga yang mengambil materi kelas 6 tema 1 sub tema 1 pada pembelajaran pertama. Nah, di sini ada beberapa karakter yang Mbak Pipit tumbuhkan pada pembelajaran kali ini. Nah, ada 6 karakter yang Mbak Pipit hadirkan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada karakter religius, yang kedua ada nasionalisme, yang ketiga ada disiplin, yang keempat ada kreatif, yang kelima ada teliti, dan yang terakhir keenam ada percaya diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana cara Mbak Pipit untuk menanamkan karakter-karakter. Nah, yang pertama karakter religius. Nah, karakter religius ini Mbak Pipit tanamkan melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, yang kedua karakter nasionalisme. Karakter nasionalisme di sini Mbak Pipit tanamkan melalui kegiatan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga ada karakter disiplin. Nah, karakter disiplin ini ditanamkan Mbak Pipit melalui kegiatan presensi, yaitu mengabsen peserta didik satu persatu.
Dan yang keempat ada kreatif. Nah, kreatif ini ditanamkan Mbak Pipit melalui kegiatan ice breaking. Nah, ice breaking sendiri selain menimbulkan rasa kreatif, karakter kreatif kepada peserta didik, itu juga dapat menimbulkan fokus dan semangat dari peserta didik tersebut. Yang kelima ada karakter teliti. Nah, karakter teliti ini ditanamkan Mbak Pipit melalui kegiatan membaca buku tentang kehidupan sosial budaya dan mengerjakan LKPD yang disediakan oleh Mbak Pipit. Nah, yang terakhir ada karakter percaya diri. Nah, karakter percaya diri ini pada muatan IPS itu belum terdapat, belum tertanam, karena karakter percaya diri ini itu ditanamkan Mbak Pipit secara keseluruhan. Jadi melalui kegiatan menyimpulkan pembelajaran pada hari tersebut, itu baru muncul karakter percaya diri. Nah, selain itu ada saran-saran atau ada masukan dari saya. Selain yang karakter percaya diri yang belum muncul, ada pada saat kegiatan menumbuhkan karakter nasionalisme tadi, pada kegiatan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tersebut, peserta didik itu hanya duduk, tidak berdiri. Sebaiknya peserta didik diminta untuk berdiri dan menyanyikan secara bersama-sama. You know I always rock. First thing a girl did was a bop, and the whole damn cake and the cherry on top. Shook up. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis materi IPS. Sebelum kita menganalisis, alangkah lebih baiknya kita mengerti dan paham apa arti dari materi. Nah, ini adalah sebuah jurnal. Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa pengertian bahan ajar sendiri menurut Widodo dan Jasmadi tahun 2013 itu, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan, yaitu kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Nah, bahan ajar sendiri itu isi dari kurikulum, bisa berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya menurut Ruhimat tahun 2011. Nah, untuk fungsi materi atau bahan ajar sendiri itu secara garis besar fungsinya bagi guru adalah untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus juga materi tersebut merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Fungsi bahan ajar atau materi bagi siswa itu untuk menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. Selain itu juga, bahan ajar berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Langsung saja kita menganalisis materi IPS. Selanjutnya yaitu analisis materi IPS. Di sini yang pertama dianalisis yaitu kesesuaian materi. Apakah materi yang ada di buku siswa apakah sesuai dengan KD yang tertera. KD IPS-nya yaitu 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, KD 4.1-nya itu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Setelah kami analisis, hasil analisisnya yaitu kegiatan pembelajaran yang disajikan sesuai dengan target KD dan tujuan pembelajaran, dan juga materi yang disajikan pun sudah cukup jelas dan terperinci. Jadi, materi yang ada dalam pembelajaran pertama, tema 1, subtema 1 itu sudah sesuai. Nah, di sini kita bisa lihat materinya yaitu membahas tentang kehidupan sosial budaya di ASEAN. Di sini juga ada materi tentang kondisi geografis. Nah, berarti kesesuaian materinya itu sudah sesuai. Karena sudah sesuai, maka di sini tidak ada saran dari saya. Pada pembelajaran 2, 3, dan 4 tidak ada muatan IPS, maka kita skip, kita langsung ke pembelajaran kelima. Nah, KD-nya masih sama, kemudian setelah dianalisis, hasil analisisnya yaitu materi pembelajaran dalam buku, cakupannya masih sama dengan pembelajaran sebelumnya. Jadi masih ada keterkaitannya dengan pembelajaran 1 yang tadi. Ini materi yang ada pada pembelajaran kelima. Nah,
Pada pembelajaran kelima ini, materi yang disampaikan hanya sedikit, hanya sekilas tentang kondisi geografis dan budayanya. Sehingga pada pembelajaran kelima ini, siswa harus lebih kreatif dalam mencari informasi yang diperoleh dari entah membaca buku atau bertanya guru dan lain-lain. Sedikit saran dari saya yaitu dalam pembelajaran kelima ini sebaiknya materi yang diberikan jangan terlalu sedikit agar siswanya juga bisa mendapat gambaran apa yang harus ia lakukan saat membaca dan mencari informasi. Untuk pembelajaran keenam ini juga tidak bermuatan IPS. Untuk selanjutnya yaitu kecakupan materi. Pada pembelajaran pertama, materi yang disajikan dalam pembelajaran tersebut cakupannya terkategorikan sudah cukup. Dalam pembelajaran pertama tadi membahas tentang kondisi geografis dan kebudayaan negara-negara di ASEAN. Nah, sedikit saran dari saya, alangkah lebih baik lagi jika pada pembelajaran pertama itu difokuskan pada kebudayaannya saja, jadi lebih spesifik. Nah, untuk materi kondisi geografisnya bisa dilanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Tujuannya agar siswa bisa lebih memahami setiap materi yang diberikan. Nah, untuk pembelajaran kedua, ketiga, dan keempat ini tidak bermuatan IPS. Dan selanjutnya yaitu pada pembelajaran kelima. Dalam pembelajaran kelima ini, materi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran cakupannya terkategorikan kurang cukup. Nah, dalam pembelajaran kelima sendiri itu hanya membahas tentang kondisi geografis negara-negara di ASEAN dan sedikit cuplikan tentang kebudayaannya. Saran dari saya, alangkah baiknya informasi yang diberikan dalam teks pada kegiatan Ayo Membaca itu lebih dibanyakan lagi dan lebih spesifik negara mana dan kondisi geografisnya itu seperti apa. Untuk pembelajaran keenam ini juga tidak bermuatan IPS. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menganalisis materi tematik PPKN kelas 6, tema 1, subtema 1 kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Oke. Ya, langsung saja pada buku guru, berdasarkan buku guru pembelajaran PKN 3.1 terdapat pada pembelajaran 2, 4, dan 6. Ya. Untuk pembelajaran 2 untuk 3.1-nya itu terdapat pada halaman 21 dan di bawahnya yaitu halaman 22. Dan untuk pembelajaran 4 itu terdapat pada halaman 41. Semuanya terdapat pada halaman 41. Dan untuk yang pembelajaran 6 itu terdapat pada halaman 55. Kan langsung saya cari saja halaman pembelajaran 2 halaman 21. Halaman 21. Yang ini halaman 21. Nah, ini di akhir guru secara individu. Oh, yang ini. Di akhir kegiatan, guru bersama siswa mendiskusikan kembali pengalaman nilai Pancasila. Ini halaman 21. Itu 3.1-nya. Untuk yang 4.1 itu terdapat pada halaman 22, yaitu ini, siswa melanjutkan kegiatan dengan mengamati gambar dan mencocokkan dengan nilai-nilai yang diminta. Guru memberi waktu sekitar 2 menit dan mendiskusikannya. Jadi ini siswa diberi waktu untuk menyampaikan hasil dari mengamati gambar dengan mencocokkan dengan nilai-nilai Pancasila. Terus untuk pembelajaran yang keempat terdapat pada halaman 41. Kita scroll dulu halaman 41. 41. Halaman 41 PPKN yaitu ini, siswa secara individu harus menemukan contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 itu menganalisis. Ini. Terus yang 4.1 juga terdapat pada halaman 41.
yang ini, di akhir kegiatan, guru bersama siswa mendiskusikan kembali tentang pengalaman nilai Pancasila terkait sila ketiga. Terus untuk yang pembelajaran 6 itu terdapat pada halaman 55. Setiap siswa harus menulis rencana penerapan sila Persatuan Indonesia terkait dengan menjaga tumbuhan. Tulisan mereka harus memuat paling sedikit 2 contoh kegiatan, rencana pelaksanaan kerjasama, siapa saja yang dilibatkan, dan tempat serta waktu pelaksanaan. Ini jadi menganalisis juga, ini termasuk menganalisis. Terus untuk yang 4.1-nya yaitu di bawahnya siswa menyampaikan hasilnya kepada teman sekelompok. Setelah itu mereka menyampaikan kepada guru. Jadi ini untuk 4.1-nya itu jadi siswa itu disuruh untuk menyajikan, dan untuk 3.1 siswa-siswa untuk diperintahkan untuk menganalisis. In the club tryna paper Barbie. I don't wanna go with the Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis indikator PPKN. Nah, indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator berfungsi untuk mengembangkan bahan ajar dan materi pembelajaran, mendesain kegiatan pembelajaran, serta merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Untuk tujuan analisis indikator adalah untuk mengetahui apakah perumusan indikator pada buku guru dan buku siswa sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan kaidah yang berlaku pada perumusan indikator. Untuk muatan PKN ini, pembelajarannya terdapat pada pembelajaran kedua, 4, dan ke-6. Untuk hasil analisisnya bisa kita lihat. Sebelum kita menganalisis, kita terlebih dahulu harus melihat buku guru. Nah, setelah kita melihat buku guru, kita bisa lihat dan amati pada bagian pemetaan kompetensi dasar. Kita lihat pada bagian muatan PPKN. Pada muatan PPKN terdapat beberapa KD. Nah, untuk KD yang akan kita gunakan yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Mengapa KD 1.1 dan 2.1 tidak diikutsertakan? Karena pada muatan PKN untuk kompetensi dasar 1.1 dan 2.1 itu akan muncul sendiri dalam kegiatan pembelajaran sehingga tidak perlu dicantumkan. Nah, setelah kita lihat dan amati, kemudian kita salin untuk kompetensi dasarnya 3.1 yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk 4.1-nya yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita salin kompetensi dasarnya, kemudian kita tuliskan indikator pada buku. Karena pada buku guru tidak terdapat indikator secara rinci, kita bisa menggunakan pada tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran tersebut merupakan bagian dari indikator. Indikatornya yaitu 3.1.1 yaitu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan ke-2 dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pada 4.1 untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kesatuan dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hasil analisisnya, kita perlu mencocokkan dengan KKO atau kata kerja operasional. Setelah kata KD dan indikatornya kita cantumkan, kita lihat KKO. Untuk ranah kognitif atau 3.1 ini, kita amati menganalisis terdapat pada level berapa. Nah, menganalisis ini terdapat pada C4. Kemudian kita lihat menemukan pada level C1. Sehingga bisa kita lihat bahwa ini sama ya, ini tidak melebihi, indikator tidak melebihi kompetensi dasar. Kemudian kita bisa analisis indikator sudah sesuai dengan KKO atau kata kerja operasional, tingkat yang digunakan dalam indikator tidak melebihi KD tadi, dan indikator sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk 4.1-nya juga sama, kita bisa amati pada kata kerja operasionalnya ada menyajikan. Nah, menyajikan ini terdapat pada P5. Kemudian menerapan ini ternyata tidak terdapat pada kata kerja psikomotor, tapi lebih kepada kognitif, yaitu pada C4. Nah, jadi bisa dilihat kompetensi dasar dan indikatornya tidak sesuai, sehingga hasil analisisnya bisa disimpulkan bahwa indikator tidak sesuai dengan kata kerja operasional. Kemudian KKO yang digunakan tidak menunjukkan ranah psikomotor, tetapi lebih menunjukkan kepada ranah kognitif. Nah, selanjutnya yaitu
pada subtema pertama pada pembelajaran keempat. Caranya yaitu sama pada langkah yang pertama tadi, kita amati terlebih dahulu buku guru, kemudian kita salin kompetensi dasarnya. 3.1 yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.1 yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu kita menentukan indikatornya. Indikatornya yaitu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk indikator 4.1 yaitu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila. Bisa dilihat pada KKO jika menganalisis terdapat pada C4, kemudian menemukan terdapat pada C1. Sehingga hasil analisisnya yaitu indikator sudah sesuai dengan KKO atau kata kerja operasional. Tingkatan yang digunakan dalam indikator tidak melebihi KD dan indikator sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk kompetensi dasar 4.1 menyajikan terdapat pada P5. Untuk indikatornya yaitu melakukan init pada aspek psikomotor terdapat pada P2 dan P5. Nah, sehingga hasil analisisnya bisa disimpulkan bahwa indikator sudah sesuai dengan KKO. Nah, tingkatan yang digunakan dalam indikator tidak melebihi KD dan indikator sudah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk subtema 1 pembelajaran 6 pada KD 3.1 bisa dilihat pada buku guru, yaitu 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.1 yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya pada buku yaitu indikator 3.11 menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Pada kata kerja operasional, kita bisa amati bahwa menganalisis ini terdapat pada C4, pada level C4, kemudian menemukan terdapat pada level C1, sehingga hasil analisisnya adalah sama pada penjelasan sebelumnya bahwa indikator itu sudah sesuai dengan KKO, tingkat yang digunakan dalam indikator tidak melebihi KD, dan indikator sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menyajikan terdapat pada P5 atau psikomotor. Sedangkan untuk menerapkan terdapat pada C3. Nah, bisa dilihat lagi bahwa ini terdapat perbedaan. Pada P5 ini adalah aspek psikomotor, sedangkan C3 adalah aspek kognitif. Sehingga hasil analisisnya indikator tidak sesuai dengan kata kerja operasional atau KKO, dan KKO yang digunakan tidak menunjukkan ranah psikomotor tetapi lebih menunjukkan pada ranah kognitif. Yang selanjutnya pada subtema 2 pada pembelajaran 2 bisa dilihat pada kompetensi dasar, bisa dilihat dalam buku guru kompetensi dasarnya sama pada subtema pertama yaitu 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk 4.1-nya yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya juga sama langkahnya, yaitu kita melihat pada tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk aspek kognitifnya yaitu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk aspek psikomotornya yaitu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hasil analisisnya bisa dilihat lagi pada kata kerja operasional bahwa menganalisis terdapat pada C4 sedangkan menemukan terdapat pada C1, sehingga hasil analisisnya juga sama yaitu indikator sudah sesuai dengan KKO, tingkatan yang digunakan dalam indikator tidak melebihi KD, serta indikator sudah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa dilihat, ini kan sudah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang aspek psikomotor atau 4.1 pada kata kerja menyajikan ini terdapat pada P5, sedangkan untuk kata kerja operasional menerapkan terdapat pada C3, sehingga bisa dilihat bahwa ini KKO-nya atau indikator sama kompetensi dasarnya tidak sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator tidak sesuai dengan KKO, dan KKO yang digunakan tidak menunjukkan ranah psikomotor tetapi lebih menunjukkan pada ranah kognitif. Selanjutnya pada subtema 2 pembelajaran 4. Untuk kompetensi dasar 3.1 atau kognitif sama pada penjelasan sebelumnya, dan hasil analisisnya pun sama, yaitu bisa dilihat 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu C4. Kemudian indikatornya 3.11 menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator hasil analisisnya yang pertama yaitu tadi sama pada sebelum-sebelumnya, yaitu indikator sudah sesuai dengan
KKO. Kemudian tingkatan yang digunakan dalam indikator tidak melebihi KD, indikator sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada 4.1 juga hasilnya sama pada pembelajaran keempat, di mana terdapat perbedaan kata kerjanya, yaitu menyajikan pada level P5, sedangkan indikatornya terdapat pada C3, sehingga hasil analisisnya indikator tidak sesuai dengan KKO, dan KKO yang digunakan tidak menunjukkan ranah psikomotor. Selanjutnya yaitu pada subtema 2 pembelajaran ke-6, untuk ranah kognitifnya yaitu sama pada hasil sebelumnya, yaitu indikator sudah sesuai dengan KKO dan tingkatan yang digunakan dalam indikator tidak memenuhi KD, serta indikator sudah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk hasil dari psikomotor atau 4.1-nya pun juga sama, yaitu terdapat perbedaan pada KD dan indikator, di mana KD terdapat pada level P5, sedangkan indikator terdapat pada C3, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator tidak sesuai dengan KKO, dan KKO yang digunakan tidak menunjukkan ranah psikomotor tetapi lebih menunjukkan pada ranah kognitif. Nah, untuk selanjutnya yaitu subtema 3 pada pembelajaran kedua. Pada subtema 3 ini juga langkahnya pun sama pada subtema sebelumnya, yaitu kita melihat buku guru terlebih dahulu, kemudian kita amati dan kita tuliskan kembali atau kita salin pada lembar kerja di sini. Nah, untuk 3.1-nya juga untuk kompetensi dasar keseluruhan sama antara tiap subtema dan pada masing-masing subtema dan masing-masing pembelajaran, yaitu 3.1-nya itu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk 4.1-nya yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk indikator pada bukunya juga sama, tetapi bedanya pada subtema 2, yaitu pada subtema 3 pembelajaran kedua, indikatornya itu lebih ke menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyanyikan hewan. Nah, sebelumnya kan lebih ke menjaga sila kelima pada tumbuhan, sedangkan untuk yang subtema 3 lebih kepada menyayangi hewan, seperti itu. Nah, untuk hasil indikatornya juga sama, yaitu indikator sudah sesuai dengan KKO dan tingkatan yang digunakan dalam indikator tidak melebihi KD. Indikator juga sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk 4.1 atau menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, untuk indikatornya yaitu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa dilihat menuliskan pada kata kerja operasional terdapat pada C1, sehingga ini perbedaannya sangat jauh ya, sehingga hasil analisisnya indikator tidak sesuai dengan KKO, dan KKO yang digunakan menunjukkan ranah psikomotor tetapi tidak menunjukkan ranah psikomotor tetapi lebih menunjukkan pada ranah kognitif. Nah, kita lanjut pada subtema 3 pembelajaran keempat, yaitu pada kompetensi 3.1 dan 4.1. Untuk indikator 3.1 yaitu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan atau hewan. Nah, ini terdapat pada C1, sedangkan pada kompetensi dasarnya terdapat pada C4, sehingga hasilnya bahwa indikator sudah sesuai dengan KKO. Untuk KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya yaitu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan atau hewan. Nah, ini terdapat pada P5, sehingga hasil analisisnya indikator sudah sesuai dengan kata kerja operasional yang berlaku. Sedangkan tingkatannya pun juga tidak memenuhi atau tidak melebihi dari KD. Nah, yang terakhir yaitu pada subtema 3 pembelajaran ke-6 kompetensi dasar 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya yaitu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli tumbuhan atau hewan. Dapat dilihat bahwa KD-nya terdapat pada C4, sedangkan indikatornya terdapat pada C1. Untuk hasil indikatornya yaitu indikator sudah sesuai dengan KKO. Untuk KD 4.1 yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya yaitu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan atau hewan. Nah, ini terdapat pada P3, sehingga hasil analisisnya yaitu indikator sudah sesuai dengan KKO atau kata kerja operasional. Nah, dari hasil analisis keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa pada ranah kognitif indikatornya sudah sesuai dengan KKO. Hanya saja untuk tingkatannya yang digunakan memang sudah tidak melebihi KD, tetapi untuk ukuran anak kelas 6 tingkatan yang digunakan pada indikator itu masih terlalu rendah. Seharusnya bisa lebih
ditingkatkan lagi. Misalnya kita samakan dengan kompetensi dasarnya. Sehingga kalau cuma C1 itu biasanya itu untuk kelas rendah, sedangkan kelas 6 merupakan kelas tinggi. Touch my toes, I don't wanna roll the boat.